Kuliah juga kelas bro. Iya. Gitu. Coba gua tanya, emang apa yang lu belajar di kuliah? Gitu. Lu belajar di kuliah sama lu belajar di Aceh. Gua sumpah ini lu belajar di sini lebih dalam. Yang gua lihat pas zaman kuliah, satu, materi itu outdated. Waktu itu gua ambil sistem informasi, yang diajarin itu jujur ya, karena gini, gua belajar sistem informasi itu udah dari dulu. Gua sempat pegang salah satu perusahaan ERP juga baru dulu, ya, Enterprise Resource Planning. Ya. Jadi gue itu paham betul gitu tentang sistem. Dan ketika gue diajarin kayak belajar Java dari nol lagi, gue pengen buang itu apa komputer yang keluar, gue kesel gitu. Bahkan tools yang dipakai untuk bikin aplikasinya itu semuanya udah nggak dipakai selama 10 tahun yang lalu, bro. Dan even semua caranya gitu loh. Kayak mereka masih ngajarin hal-hal yang udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi menurut gue kebanyakan anak-anak cuma nongkrong, bro. Menurut gue kuliah itu cuma teman nongkrong. Mereka cuma pesan ayam geprek di kantin, nongkrong, pulang, mabok, habis itu. Nggak ada pelajaran, nol. Gue tanya nih, anak-anaknya lulus manajemen, bro. Even teman gue deh, lulus manajemen, belajar akuntansi dasar kan, bro. Gue tanya basic tentang neraca aja nggak bisa jawab, bro. Bener nggak bisa jawab gitu. Jadi pertanyaan gue, kuliahnya ngapain? Nongkrong kan? Pas yang gue ngomong, bro, wah dulu website bisa bikin website tuh coding 30 menit. Mereka banyak yang klewer-klewer. Padahal memang beneran, ya. Banyak tech-stack yang emang lu bisa bikin website 30 menit. Contohnya WordPress, lu bisa bikin website 30 menit pakai itu. Tapi ada yang bilang, oh tapi kan lebih keren kalau native, kalau gini. Lu harus bikin sesuatu, itu sesuai dengan fungsi. Contoh, aplikasi ringan, lu kalau nggak mau bikin dual bug, ya lu pakai React gitu loh, stack-nya. Lu jangan sok-sokan gitu. Karena gue dari dulu ya, zaman gue kuliah, ketika gue sistem informasi, gue bikin aplikasi, bro. Itu udah di dua tempat yang beda. Gue bikin di Android sama di iPhone. Tuh satu pakai Swift, satu pakai Java. Jadi ketika gue ngomong coding tuh bisa 30 menit, gue beneran tahu itu bisa 30 menit gitu loh. Gue udah pakai orang India yang kerja sama gue tuh orang India, gaji 100 juta seorang buat bikin aplikasi gue. Satu di Swift, satu di Java. Jadi lu jangan ngomong kayak programming. Gue SMA gue ngerjain ERP, bos. Sistemnya tuh kalau lo tahu ya. Jadi pas gue bilang itu website bisa 30 menit, gue beneran bisa bikin sendiri 30 menit gitu. Nah itu pasti lulusan IT, makanya miskin, gajinya 7 juta, paling 8 juta, ya kan? Kenapa? Karena kalian nggak punya otak. Kalian begitu 30 hari gitu, enggak, itu 30 menit bisa. Apalagi kalau orang India, bro, wah super cepat mereka, ya. Yeah. India tuh jago-jago gitu. Karena di luar negeri menghargai ilmu, bahkan ilmu yang sampah itu dihargai. Indonesia enggak, bro. Indonesia ilmu tuh dianggap seperti sampah. Kuliah tuh tempat nongkrong menurut gua. Bukan tempat belajar, sorry. Karena gua sistem informasi gue belajar nol di situ. Gue bisa ngajarin dosennya. Dia ngajar ERP, belepotan, lu salah nggak kayak gitu. Dia aja nggak tahu gitu. Gua soalnya semester 1 itu ada pelajaran Enterprise Resource Planning. Kan gue pernah ngeliat sistemnya. Dia jelasin, oh ini begini-begini, salah gitu. Ini harus ada yang first expired, first out, gue bilang. Ini ada FIFO sistemnya. Lu salah, gue bilang. Makanya, menurut gue scam. Pure scam. Scam. Ini mahal lagi. Ada uang pembangunan, semesteran, puluhan juta, scam. Ya. Terus dijanjiin ijazah. Katanya ijazah dapat kerja. Tapi nyatanya pengangguran. 100% scam menurut gue. Jadi, jawabannya, ya apakah itu berfungsi enggak juga, karena kebanyakan S1 janji, soalnya gue gak suka gini, bro, janjinya adalah ketika lu S1 lu gampang dapat kerja, tapi iya. ketika lu mau kerja minimal experience 3 tahun terus lu gak dapat kerja, terus lu ngantri, gimana bro itu? Ya karena kan saya lihat dari perspektif ya, dulu pernah jadi mahasiswa dan pernah ngajar mahasiswa atau jadi dosen dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ya memang saya melihat adanya waktu adaptasi yang lama dari suatu informasi baru di dunia nyata ini untuk bisa kemudian diajarkan di kampus. Ya saya setuju tadi, memang di kampus itu memang lagging. Yeah. Informasi yang disampaikan dengan yang terjadi di dunia nyata, karena mereka itu ribet banget untuk merubah yang namanya kurikulum. Gimana mau update dengan dunia sekarang yang mana ya kita tahu perkembangan AI begitu cepat, perkembangan aset digital kayak kripto ini sangat cepat. Dan saya yang merasa dulu ya waktu jadi mahasiswa ini, wah kok yang diajarin ini, saya SMA udah ngerjain ini. Ya, betul. Karena kan saya SMA juga banyak olimpiade, terus S1 lah. Ini kan kerjaan saya waktu SMA dulu. Betul. Terus kok masih diajarin. Nah setelah itu saya jadi dosen, saya mau coba ya akuntansi, misalkan ngajarin akuntansi ini lebih advance lagi, itu nggak boleh.
ya kamu harus sesuai dengan inilah, sesuai dengan kurikulum. Kena tegur juga. Jadi kita mau mempercepat ini pun juga selalu kena semprot, bro. Problematikanya banyak orang lulus SMA ini, jadi nggak tahu sebenarnya mereka ini mau kuliah jurusan apa. Nah, scamnya tuh di situ, bro. Tapi kalau yang kuliah-kuliah lain ya sistem informatika ya nggak ngomong jurusan ya, informasi, komunikasi, itu kan belajar di buku bisa sebenarnya. Dan ya faktanya banyak itu orang yang kerja sekarang itu nggak pakai ijazahnya, mereka pakai real skillnya. Karena kita kalau ngomong ijazah S1 itu sekarang udah banyak banget dan banyak banget yang nganggur. Oh iya betul. Kompetensinya naik jadi S2, terus setelah S2 ini juga udah banyak orang S3. Jadi kalau kejar-kejaran ijazah, ya S3 di sini ntar kalah sama S3 di luar negeri. Padahal sebenarnya S3 di luar negeri suruh ke sini pun suruh kerja belum tentu bisa juga. Dan ada perbedaan loh. Karena orang yang kuliah kedokteran di luar negeri atau kuliah hukum di luar negeri, dia pulang tuh di sini harus kuliah lagi, bro. Oh iya, kalau hukum dia harus karena belajar perbedaan kompetensi. Orang belajar lah kuliah hukum di Harvard gitu, pulang di sini nge-handle kasusnya juga beda juga. Karena ya memang apa ya? Kalau dari awal nggak tahu tujuannya, terus kayak ngasal gitu ya, ke scam ya dia. Iya betul. Ya harusnya dari awal secara ini paham dan juga tajam mau apa dan mau di mana itu penting, bro. Oh iya betul. Mau apa, mau di mana, diajar siapa itu harus penting banget. Bener. Ini buat teman-teman yang mungkin juga belum kuliah nih atau mau rencana kuliah tuh penting banget tuh kalian mikirin.